Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18 demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, sebab seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini tidak berjalan dengan semaunya kita. Tetapi apa kata Tuhan dengan kehidupan kita? Jadi kita hidup bukan dengan apa maunya kita, bagaimana keinginan kita, dan bagaimana maksud kita, tetapi kehidupan ini adalah bagaimana maksud Tuhan dalam kehidupanku, bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupanku, dan apa kata Tuhan dengan kehidupanku. Itu sebabnya kadang apa yang kita pikirkan berbeda dengan realita yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali apa yang kita pikirkan tidak sejalan dengan realita yang sedang kita alami. Terkadang situasi yang kita hadapi, kita berharap bahwa suasana yang kita hadapi adalah sukacita, terkadang mendatangkan pergumulan. Tapi malah justru kadang mendatangkan kesulitan, dan justru bahkan mendatangkan hal-hal yang di luar dari perkiraan-perkiraan dan pikiran-pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu dan yakin mengatakan tidak ada jaminan bahwa kehidupan orang yang percaya itu lepas atau tidak akan mendapat masalah apa-apapun dalam kehidupannya. Bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dapat terjadi dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa memang kehidupan ini tidak melulu dengan apa kata kita dan apa mau kita. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja dalam kita dan kita turut melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jika kita menghadapi masalah atau pergumulan dalam hidup kita, atau apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, bagaimanakah kita menjalani atau menghadapi kehidupan yang demikian di tengah-tengah perjalanan ini? Kepada siapakah kita mengadu dan kepada siapakah kita mencari pertolongan? Jika sekiranya di tengah-tengah keluarga
Ada pasangan yang mendambakan akan mendapat keturunan anak, tetapi kemudian setelah keluarga itu berjalan, lalu apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan tidak kunjung terjadi dalam kehidupan mereka. Kepada siapakah mereka mengadu dan mencari pertolongan? Kepada siapakah mereka berserah dan meminta kekuatan di tengah-tengah kehidupan mereka yang seperti itu? Dalam firman ini kita akan belajar bagaimana Hana adalah istri dari Elkana, yang ketika itu Elkana memiliki dua istri, yaitu Hana dan Penina, yang mana kita lihat bahwa Hana ini tidak memiliki anak sedangkan Penina punya anak, dan keluarga mereka memiliki kebiasaan setiap tahun Elkana pasti membawa keluarganya ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka di dalam peribadahan yang mereka lakukan, yang pertama kita lihat dari sini adalah bagaimana Elkana seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab membawa keluarganya tidak hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan secara fisik, tetapi juga dia bertanggung jawab untuk membawa keluarganya untuk melakukan peribadahan dan membawanya ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi tugas dan tanggung jawab seorang kepala keluarga itu adalah tidak melulu hanya mencari hal yang berhubungan dengan materi, tetapi juga berhubungan dengan membawa keluarga itu semakin dekat dan beribadah selalu kepada Tuhan. Maka dalam ibadah yang mereka lakukan di Silo itu Bapak Ibu, Hana yang kita baca dalam firman ini tadi selalu merasa tersakiti oleh Penina madunya. Dia apalagi karena Hana tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, yang dalam tradisi saat itu adalah perempuan yang tidak bisa melahirkan anak dianggap sebagai aib, dan bahkan itu disebut sebagai aib dari Tuhan. Jadi kalau ada perempuan yang tidak bisa melahirkan anak dan tidak bisa memberikan keturunan kepada keluarganya, bahkan dalam tradisi mereka pada ketika itu dianggap sebagai orang-orang yang mendatangkan aib dalam kehidupan rumah tangga mereka. Itu sebabnya Hana dalam firman ini seperti direndahkan. Tidak seperti Penina yang memiliki anak, tetapi suaminya yang bernama Elkana ini benar-benar mengerti perasaan Hana, dan sehingga ia mendapat kesempatan untuk menyerahkan semua pergumulannya dan persoalan serta permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia sudah begitu lama berlarut-larut dalam permasalahan itu, di dalam persoalan, di dalam kerinduan-kerinduannya yang dia sampaikan kepada Tuhan. Maka dalam firman ini apakah yang dilakukan oleh Hana untuk menghadapi masalah yang berat ini? Bagaimana sikapnya terhadap orang yang menyakitinya begitu sangat lama, bahkan dari tahun ke tahun. Tetapi yang kita lihat sikap Hana di sini adalah sikap yang tidak mengingat-ingat kesalahan Penina. Maka Hana ini adalah orang yang selalu memberikan hatinya atau tidak memiliki balas dendam terhadap orang lain, tetapi dia dengan tulus memiliki hati yang tulus dan tidak pendendam bagi Penina, yang walaupun Penina begitu sangat memusuhinya, walaupun dalam kondisi hati yang begitu sakit, tetapi emosi Hana masih bisa diredam. Emosinya tidak meledak-ledak dan sama sekali tidak terpancing untuk melakukan balas dendam. Ini contoh yang kedua atau sikap yang kedua yang kita pelajari setelah yang pertama tadi, yaitu bagaimana memanajemen konflik masalah dalam kehidupan kita dan berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga masalah terlalu dipikirkan, dan ketika masalah itu selalu dipikirkan, itu akan merusak hatinya sendiri dan tidak dapat berdamai dengan pikirannya. Maka dia tidak terpancing, justru semuanya itu dibawa kepada Tuhan dan dia sampaikan di dalam doa-doanya.
Yang walaupun sebenarnya Hana punya kesempatan untuk melaporkan hal itu, memberitahukan itu kepada suaminya yang bernama Elkana, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun Elkana mencoba menghibur Hana, namun Hana tetap bersedih. Yang mau kita lihat dari situ, seandainya sebenarnya Hana meminta agar Penina diusir oleh Elkana, kemungkinan besar Elkana akan melakukan itu karena dia sangat mencintai Hana. Tetapi yang dilakukan, jalan yang ditempuh oleh Hana adalah semua pergumulannya dibawa di dalam doa dan berserah kepada Tuhan. Disitulah kelebihan Hana, disitulah keanggunan Hana, disitulah keelokan hati Hana, disitulah kecantikan hati Hana, disitulah inner beauty yang terdapat dalam diri Hana. Jadi tidak melulu hanya cantik tampilan luar, tetapi justru yang utama adalah bagaimana hati Hana itu adalah hati yang mau berdamai dan hati yang mau mengampuni. Apa yang dihadapi oleh Hana ini adalah pergumulan yang begitu sangat berat. Sudah lama dia menanti-nantikan, lalu dia berdoa di bait Allah. Dia meminta dengan begitu sangat kusuk, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Dan bahkan Imam Eli yang ketika melihat dia berdoa menyangka, mengira bahwa Hana ini sedang mabuk oleh minuman anggur dan sebagainya. Karena dia berdoa suaranya tidak kedengaran, tetapi mulutnya selalu berbicara dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang sedang dia rindukan. Bapak Ibu, hidup dalam keluarga yang belum dianugerahi oleh anak, yang belum dikaruniai keturunan dari Tuhan, ini adalah kehidupan yang sulit kita hadapi dalam kehidupan berumah tangga. Karena ketika seorang menikah, setelah menikah selesai 1 bulan, lalu kemudian mama mertua atau mama sudah bertanya, sudah bagaimana Inang? Sudah ada kira-kira? Tetapi yang perlu kita lihat contoh keteladanan yang baik ini adalah di mana Hana mencurahkan isi hatinya, ia bukan dikutuk atau dia bukan pergi memberitahukan pergumulannya, isi hatinya kepada hal-hal yang di luar dari Tuhan. Dia bukan pergi ke dukun atau bahkan dia mengambil tindakan untuk bercerai. Atau menyalahkan yang satu dengan yang lain. Atau bahkan mencari jalan atau mencari kambing hitam supaya terjadi perceraian. Atau membuat pendekatan-pendekatan supaya keluarga tidak suka atau membenci. Lalu kemudian setelah keluarga benci lalu akan terjadilah perceraian, tidak. Tetapi Hana berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam doanya. Ia berdoa meminta seorang anak laki-laki dan meminta kalau anak itu diberikan oleh Tuhan dan ia akan mempersembahkannya kepada Tuhan dan akan menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ia menginginkan seorang anak, tetapi dia tidak mau menguasai anak itu hanya dalam dirinya sendiri. Apa yang ia minta kepada Tuhan, ia mau kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan mendengar dan menerima permohonan Hana itu. Kalau Tuhan memberi apa yang dia minta, maka Hana akan kembali mempersembahkannya menjadi hamba Tuhan. Inilah nazarnya, inilah janjinya kepada Tuhan. Maka doa sebenarnya adalah tidak berbicara mengenai apa yang kita inginkan, tetapi berbicara mengenai kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan jelas kita tahu bahwa doa bukan untuk mengubah waktu dan kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Jadi doa-doa kita bukan mau mengubah waktu dan mengubah kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan kita, tetapi doa hendaknya selaras dengan apa kehendak Tuhan. Jadi Hana adalah tergolong orang yang mengerti hati Tuhan soal bagaimana anaknya bisa dipakai dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, bukan tidak bisa Hana meminta lebih dari 1. Bukan tidak bisa Hana meminta 2. Atau memastikan dia meminta lebih dari apa yang dia minta. Tapi dia hanya minta 1. Dan yang 1 itu akan dia persembahkan kepada Tuhan.
Dari sini kita dapat melihat bahwa Hana meminta hal yang wajar di dalam doa-doanya. Dia meminta karena dia tahu dia meminta sesuai dengan apa yang dia perlukan. Kadang dalam doa-doa kita meminta di luar dari batas yang seharusnya kita minta kepada Tuhan. Maka curahan hati Hana di hadapan Tuhan menunjukkan hati dan karakternya. Dalam isi hatinya tidak ada yang menjelekkan Penina, madunya Elkana itu. Ia tidak meminta izin dirinya egois, tapi seluruh permohonan Hana menunjukkan imannya dan karakternya kepada Tuhan. Ia meminta satu hal dan ia akan kembali mempersembahkan itu untuk Tuhan. Maka dia meminta kesembuhan hati kepada Tuhan dan ia tidak mencari kepuasan emosi sewaktu-waktu, tetapi dia mencari solusinya kepada Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di zaman ini banyak orang lebih suka menceritakan masalahnya di media sosial ketimbang berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang mencurahkan seluruh isi hatinya kepada media sosial tanpa sebelumnya mengadu kepada Tuhan dalam kehidupannya. Maka marilah contoh bagaimana Hana hidup dan bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Dia tidak mencurahkan isi hatinya kepada orang lain, tetapi dia tahu alamat yang benar untuk mencurahkan isi hati dan semua pergumulan adalah hanya kepada Tuhan. Jika demikian, jika ada orang yang tidak mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, tetapi bahkan kepada hal yang lain, ini menunjukkan kerohanian yang belum matang. Tetapi Hana percaya bahwa Allah adalah sumber penghiburan, Allah adalah sumber kekuatan, dan Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik dan gembala agung. Maka dia datang kepada sumber itu. Hana berdialog dengan Tuhan agar rahimnya bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Maka ia berdoa dengan iman. Maka ia berdoa dengan percayanya. Ia selalu berharap kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita bisa saja sudah berdoa namun tanpa iman. Maka jika ada orang berdoa tetapi tidak di dalam imannya, maka ia tidak akan mendapat apa yang akan dia minta. Hana berdoa dengan iman dan percayanya. Maka bukan Elkana yang menyembuhkannya atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau dia mengingat-ingat segala perbuatan Penina, mungkin dia tidak akan mengalami kesembuhan di dalam hatinya. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Maka secara fisik, walaupun masalah itu belum selesai, tetapi di dalam hatinya dia sudah menyelesaikannya sebab dia sudah berdamai dengan hatinya dan dia sudah menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Pada ayat 20 kita lihat, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu, doa Hana dijawab oleh Tuhan. Setahun kemudian. Jadi bisa saja doa kita tidak langsung dijawab hari ini. Tetapi Tuhan akan menjawab setiap doa-doa dan pergumulanmu seturut dengan waktunya Tuhan. Bukan seturut dengan waktunya kita. Karena ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketentuan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita sudah pasti yang terbaik. Karena itu nantikanlah dengan sungguh-sungguh dan tetap berdoa atas apapun kerinduan kita pada hari ini dengan terus berharap kepada Tuhan. Maka apa yang akan disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama, selesaikanlah masalah kita di dalam iman dan tetap di dalam doa. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, maka menangkanlah masalah-masalah dalam pergumulan hidup ini di dalam iman. Jangan andalkan emosi dan jangan andalkan otot untuk menjadi jalan keluar. Jangan andalkan kekuatan dunia ini. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru melipat gandakan masalah dalam kehidupan Bapak Ibu. Maka Hana yang dipimpin oleh imannya, ia tidak pernah merasa ada masalah dengan Penina. Tetapi keindahan hidup kita adalah karena kita dipimpin oleh iman kita. Dan iman itu memimpin kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Maka hadirlah ketika kita menyelesaikan masalah, kita tetap menyerahkan dan masalah itu kita selesaikan
dengan dipimpin oleh firman Tuhan. Setiap kita akan pernah mengalami, bahkan ke depan akan menghadapi masalah dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Maka selesaikanlah dengan terus bergantung kepada Tuhan setiap hari melalui firman-Nya dan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepada janji Tuhan. Hana adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan. Maka dari situ, dari bait di Silo itu dia bisa pulang dengan tenang. Ia kembali menjalankan hidupnya sebagaimana biasanya. Maka ketika dia bisa menghadapi dan memanajemen konflik dalam hidupnya, Tuhan akhirnya memberikan apa yang dirindukan oleh Hana, yang sudah begitu lama dia rindukan. Dia memperoleh anak dan menamainya Samuel. Dalam hal ini kita katakan Hana menjadi seorang pemenang. Ketika dia menyimpan dendam dan emosinya, mungkin dia tidak akan memenangkan pergumulan itu. Tapi dalam segala kesakitannya, Hana menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan ke dalam tangan Tuhan, dan ia mendapatkan pertolongan. Maka Bapak Ibu, ketika kita memiliki masalah, bukan manusia yang menjadi jalan keluar, tetapi percaya akan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menolong kita dan melepaskan kita dari berbagai pergumulan masalah yang kita hadapi, asal kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang terakhir, tetaplah berdoa kepada Tuhan sebab Ia selalu menolong kita. Tuhanlah gembala kita, Tuhan yang menolong kita, memberikan hikmat, yang memimpin kita di atas segala apapun yang kita hendaki. Dan Tuhan mau ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah berat itu, kita menyelesaikannya di dalam pertolongan dari Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, kita akan mampu tampil berbeda dengan dunia ini dan mampu mengalahkan dunia ini. Masalah akan selalu ada, tetapi dalam setiap masalah yang kita hadapi, berpegang teguh, berserahlah kepada Tuhan. Curahkan segala isi hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita mendoakannya di dalam iman percaya kita, maka Tuhan akan menjawab doa-doa orang yang benar. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang penuh kasih. Maka Dia akan menjawab doamu ketika engkau berdoa di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini, bahwasanya kami mengimani bahwa doa-doa yang disampaikan di dalam iman dan percaya kepadamu, maka Engkau akan menjawab seturut dengan waktu-Mu. Biarlah kami tetap tunduk dan patuh kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan adalah pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini, mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepada firman Tuhan, sebab bagimu segala yang terbaik, sumber segala hikmat dan sumber segala kebaikan, serta sumber segala berkat mengalir dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar dapat memperbaharui kehidupan kami dan akan menambah iman kami semakin teguh kepada Tuhan setiap saat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun harus menghadapi kesulitan, pergumulan, masalah, tantangan, dan walaupun kami menghadapi berbagai-bagai kebahagiaan dan sukacita. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang daripada Tuhan dalam kehidupan dan dalam keluarga mereka. Terima kasih, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.